Ya, oke, thank you. Oke, AI dan studi Alkitab. Saudara, walaupun saudara bukan lulusan teologi ya, saya akan perkenalkan dua istilah yang mungkin awam, tetapi ini sangat penting. Yang satu adalah homiletika. Homiletika itu adalah ilmu berkhotbah. Tetapi ada satu lagi yaitu hermeneutika. Apa hubungan homiletika dan hermeneutika? Setiap kali pendeta menyiapkan khotbah, mereka harus melakukan studi Alkitab dulu. Berdasarkan studi Alkitab itu dia mendapat berkat, dan berkat rohani yang dia terima itu kemudian dia rangkum atau dia susun untuk menjadi khotbah dan dibagikan kepada jemaat. Itu ya Bapak Ibu. Karena itu seorang pendeta atau seorang awam yang sering berkhotbah atau memberikan renungan harus belajar hermeneutik. Karena tanpa hermeneutik, khotbah saudara pasti akan ngawur. Renungan saudara pasti hanya pikiran saudara sendiri, bukan pikiran dari firman Tuhan. Ya, sama juga halnya ketika guru sekolah minggu bercerita. Saudara kan mengambil Alkitab cerita itu. Saudara harus belajar dulu dari Alkitab untuk saudara bisa menjelaskan itu kepada anak-anak, gitu ya. Nah, ini beberapa prinsip dari hermeneutik yang saudara perlu tahu. Karena itu, walaupun sebenarnya lebih banyak ya, tapi 5 saja saya kira sudah cukup untuk kita tahu prinsip yang paling penting. Satu, saudara tidak boleh mencomot ayat dari konteksnya. Saudara tidak mungkin bisa menjelaskan satu ayat tanpa saudara membaca lebih dahulu keseluruhan pasal atau perikopnya. Jadi saudara, kalau saudara misalnya entah disuruh membuat renungan atau disuruh memberikan renungan atau disuruh untuk berkhotbah, tidak mungkin saudara mengambil satu ayat dan lepas dari konteksnya. Saudara harus membaca seluruh pasal atau seluruh perikop minimal, satu perikop. Karena setiap kata dalam Alkitab itu punya konteks. Tidak boleh lepas dari itu. Ya. Kedua, saudara harus mempelajari konteks penulisannya. Misalnya saudara berkhotbah dari Roma. Saudara harus tahu kitab Roma itu siapa yang menulis. Surat Roma itu siapa yang menulis. Ditulis tahun berapa. Apa garis besarnya. Apa tujuan penulis ketika menuliskan surat Roma. Apa garis besarnya. Dan lain-lain. Kalau tidak, saudara itu sebenarnya nggak tahu orang yang nulis itu tuh maunya apa. Akhirnya, kalau saudara mengabaikan ini, saudara hanya berkhotbah dari pikiran saudara sendiri, bukan dari pikiran orang yang menulis, penulis yang Tuhan tunjuk untuk menulis itu. Yang ketiga, saudara harus gali latar belakangnya. Sejarah latar belakang Alkitab itu beda dengan zaman ini. Saudara nggak bisa mengerti Alkitab lalu diplekan dengan situasi saat ini. Tidak. Misalnya apa saja ya, entah itu perkawinan, misalnya perkawinan di Kana ketika Tuhan Yesus membuat mukjizat air menjadi anggur. Saudara jangan pikir bahwa oh kalau kita ngikut Alkitab itu berarti perkawinan di sini tuh harus bagi-bagi anggur. Enggak. Lagian cara memproses anggur zaman dulu dan sekarang beda. Kalau zaman dulu tidak membuat orang mabuk, zaman sekarang bikin orang mabuk. Kalau saudara pernikahan bagi-bagi seperti itu selain bangkrut, saudara juga akan menciptakan orang-orang pemabuk. Setelah ikut kondangan di tempat saudara, langsung semua pulang mabuk-mabuk. Saudara nggak bisa langsung seperti itu. Oh berarti sekarang harus gitu. Enggak. Saudara melihat zaman itu tuh perkawinan pada masa Tuhan Yesus itu seperti apa, konsepnya apa, budaya saat itu di dalam melaksanakan perkawinan itu bagaimana, sehingga saudara tidak ngawur lalu saudara mengambil aplikasi semau-maunya, gitu ya. Oke, juga latar belakang geografis, letak. Kenapa di kitab Yunus itu langsung turun dari Yerusalem? Turun itu artinya apa? Saudara lihat geografisnya dulu. Memang Yerusalem itu tempatnya lebih tinggi daripada misalnya turun ke Yeriko misalnya. Yaitu pasti ada maksudnya. Semua kata di dalam Alkitab itu selalu punya maksudnya. Juga situasi politik, situasi sosial dan lain-lain. Saudara harus tahu lebih dahulu. Saudara bilang, loh kan saya nggak tahu apa harus sekolah teologi dulu. Tidak, karena semua latar belakang itu sebenarnya ada di dalam
buku-buku yang sudah diciptakan atau sudah ditulis oleh para penulis buku tafsiran, penulis kamus, penulis ensiklopedia Alkitab, peta Alkitab, dan lain-lain. Mereka para ahli itu sudah menyusun buku begitu banyak. Saudara, kan saya nggak punya bukunya. Nah, saudara, semua bahan buku itu sekarang ada di internet. Dan AI tahu, tadi kan sudah saya katakan, AI menguasai semua data yang ada di internet. Karena itu AI bisa menyediakan kepada kita informasi-informasi yang kita tidak tahu. Itu ya. Oke, berikutnya kata-kata penting. Setiap kata di dalam Alkitab itu punya makna teologis. Ada yang maknanya biasa, tapi ada yang punya bobot yang sangat besar sekali. Nah, AI bisa menolong kita melihat, karena dicocokkan dengan kamus, AI bisa menolong kita melihat kata mana yang punya bobot teologis yang besar, karena di dalam kamus pasti ada. Kalau nggak penting, di kamus pasti nggak ada. Ini kamus Alkitab ya, bukan kamus bahasa, tapi kamus Alkitab. Atau leksikon, itu kamus Yunani atau Ibrani. AI bisa matchingkan dan dengan gampang dia akan tahu mana kata-kata yang penting dan tidak penting. Kemudian lakukan eksegese, bukan menaruh arti di dalam Alkitab, ayat-ayat itu, tapi menarik artinya dari Alkitab. Saudara harus membiarkan Alkitab itu berbicara pada kita, bukan kita maksa Alkitab sesuai dengan kemauan kita. Ya, oleh karena itu, saudara perhatikan, eksegese itu artinya saudara sudah punya peranggapan terhadap ayat-ayat tertentu, lalu saudara cocok-cocokkan, saudara paksakan. Tetapi kalau eksegesis itu sudah mengeluarkan arti dari Alkitab, sehingga saudara tahu apa yang dimaksud oleh Alkitab itu, sehingga bukan pikiran saudara, tapi Alkitab itu yang berbicara kepada kita, gitu ya. Oke, kita akan mulai. Yayasan Mbaka Sabda menciptakan satu metode AI square atau AI kuadrat. AI pangkat 2, artinya AI kuadrat. Apa artinya pangkat 2? Apa artinya kuadrat? Ya, apa artinya? AI kuadrat? Tidak tahu matematika? Diulang 2 kali. Kuadratnya 2 diulang 2 kali. Kuadratnya 3 ulang 3 kali. Kalau kuadratnya 4 diulang 4 kali. Nah, ini 2 artinya diulang 2 kali. Saudara lihat gambar itu, AI-nya diulang berapa kali? 2 kali, betul. Square itu kotak, di tengahnya itu ada fokus, lingkaran itu ya, fokus. Artinya saudara harus melihat seluruh Alkitab dengan fokus yang jelas. Kemudian ada garis seperti ini, itu melambangkan cross atau melambangkan salib. Supaya saudara tahu bahwa Alkitab, seluruh Alkitab itu adalah kristosentris. Di dalamnya menceritakan tentang Kristus dari awal sampai akhir. Menceritakan bagaimana Allah memiliki rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara, Kristus menjadi tokoh utama di seluruh Alkitab. Tidak boleh dilepaskan. Alkitab itu bukan untuk mengajar orang moralitas, tetapi mengajarkan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus pasti akan punya moralitas. Tapi orang yang punya moralitas belum tentu dia memiliki Kristus dan belum tentu dia diselamatkan. Tapi orang yang punya Kristus, menerima Kristus, dia pasti punya moral yang baik dan dia pasti akan diselamatkan. Jadi saudara, sangat penting sekali saudara melihat Alkitab dengan cara yang sangat beda, ya. Oke, saudara, AI square itu apa? Metode PA yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu atau asisten. Bukan sebagai guru, bukan. Bukan sebagai penafsir, bukan. Dia hanya sebagai alat untuk membantu. Namanya asisten ya. Jadi membantu agar pendalaman Alkitab bisa lebih dalam, terarah, bertanggung jawab dan fun. Tetapi bukan sebagai penafsir ya. Oke, apa yang harus disiapkan? Alkitab, akses ke Alkitab generatif, bisa saudara pakai Meta, bisa pakai Perplexity, bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Bing, bisa pakai Cloud. Jadi sebenarnya
Saudara, alat AI yang sekarang diciptakan dalam kurun waktu 3 tahun itu udah ribuan. Banyak sekali kalau saudara lihat ya. Tetapi kami pilihkan beberapa ini karena mereka yang sudah paling tua, sudah terbukti mereka adalah pembuatnya adalah cukup bertanggung jawab, ya, punya etika yang jelas sehingga kita bisa memakainya lebih baik, dan juga karena trainingnya sudah banyak sekali, sudah terbukti memberikan hasil yang baik ya dalam level dunia. Kemudian yang ketiga adalah keempat adalah kuasai prompting skill atau skill prompting. Tadi saudara sudah belajar fokus? Sudah menguasai belum? Aduh, belum. Oke, nanti belajar lagi ya. Itu menjadi modal untuk saudara belajar Alkitab, yaitu skill berbicara dengan AI. Kalau saudara nggak bisa berbicara benar dengan AI nanti akan menyesatkan saudara. Kalau saudara nggak tepat cara bertanyanya, AI akan memberikan jawaban yang salah. Karena itu jangan cepat-cepat salahkan AI. Kadang-kadang harus cek, lah kamu tanyanya gimana? Sama toh kalau kita lagi ngomong-ngomong ya. Kalau saya ngomongnya nggak jelas dengan Bapak, terus Bapak nggak mudeng, terus Bapak ngawur aja jawabnya. Bu Yulian nanya apa? Wis pokoknya tak awur, jawabnya ini. Bukan salahnya yang ngawur, tapi salahnya yang memberi pertanyaan. Jadi kadang-kadang saudara cek dulu, saudara nanyanya bener enggak? Kalau enggak bener, siapa tahu yang salah tuh sebenarnya yang nanya gitu ya. Oke, hafalkan metode 4 langkah. Metode AI. Karena AI-nya kan diulang 2 kali. AI jadi 4 langkah. Langkah pertama adalah AI, langkah pertama adalah A, langkah kedua adalah I, langkah ketiga adalah A, langkah ketiga 4 adalah I lagi. Oke, kita akan belajar bersama ya. 4 langkah. Pertama, awali, amati. Pertama, awali, amati. Kedua, investigasi. Ketiga, ajaran, artinya. Keempat, implementasi. Apa itu? Saya jelaskan ya. Langkah 1, awali PA dengan doa. Baca, simak, amati Alkitab secara teliti. Saudara harus baca, mengamati Alkitab dengan teliti, maksudnya teks Alkitab yang kita sedang gali dengan teliti, simak baik-baik isinya. Kedua, investigasi, gali lebih dalam, tanya dengan pertanyaan diri sendiri, keinginan tahu yang lebih banyak untuk saudara bisa menemukan harta karun yang ada di Alkitab. Langkah ketiga, ajaran, pelajaran apa yang saudara temukan untuk saudara. Saudara sudah menggali Alkitab, sekarang apa gunanya untuk saya? Keempat, langkah 4, implementasi, artinya aplikasi. Ini sangat penting karena apa? Kalau saudara belajar firman Tuhan dan pinter, menemukan banyak hal, terus habis itu saudara tidak ngapa-ngapain, itu sama saja seperti yang Yakobus katakan, kamu hanya menjadi pendengar firman, tapi bukan pelaku. Yang diharapkan oleh Tuhan apa? Menjadi pendengar dan menjadi pelaku. Kalau sudah nggak dengar, gimana ngelakuin? Harus dengar, lalu lakukan. Gitu ya. Oke, kita akan belajar Yohanes 3. Saudara ingat cerita apa tuh Yohanes 3? Atau tentang apa Yohanes 3? Ayo, Yohanes 3. Ada satu ayat sangat terkenal sekali yang semua orang pasti hafal. Yohanes 3 ayat 16. Ada yang mau maju ke depan untuk menghafal? Tanpa melihat? Ayo. Tak kasih hadiah nanti. Ada? Ada. Mari, yuk. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang Yeay, hebat. Semoga bukan hanya dihafal ya, sudah melakukan belum? Sedikit-sedikit. Iya, oke, semakin lama semakin baik. Nanti minta Mbak Mili untuk hadiah ya. Oke, kita lanjut dulu. Saudara akan belajar Yohanes 3, boleh saudara pakai ChatGPT atau Meta. Ya, oke.
Saya akan ulang sekali lagi supaya saudara hafal ya. Langkah pertama adalah awali dan amati. Itu adalah observasi. Saudara mengobservasi ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Kedua, investigasi. Itu adalah diskusi. Ya, satu amati, dua investigasi. Satu awali, dua satu, dua investigasi. Awali, amati, dan langkah yang kedua investigasi. Langkah yang ketiga, langkah keempat atau aplikasi. Oke? Sekarang kita akan melihat lagi. Langkah yang pertama, yang pertama itu kita masuk ke dalam firman. Kita menggali firman sampai kita dapat harta karun yang ada di dalam firman Tuhan. yang kedua, kita keluar membawa arti yang kita dapatkan, harta karun yang kita dapatkan, lalu kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari dan dijalankan. Jelas ya? Yang pertama, masuk. yang kedua, keluarkan artinya dan jalankan. Oke? Oke, sekarang kita akan mulai dengan masuk dulu. Gimana caranya masuk dan menggali firman Tuhan dengan AI? Oke, yang pertama, awali dengan doa. Saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Orang bisa mengerti firman Tuhan bukan karena saudara pintar. Orang paham dengan firman Tuhan karena Roh Kudus menerangi hati kita. Tanpa Roh Kudus, manusia hanya mengerti sebatas pikiran manusia, bukan pikiran yang rohani. Karena itu sangat penting bagi seorang Kristen untuk kapanpun dia membaca firman Tuhan, harus minta Roh Kudus menerangi. Supaya bukan hanya otak kita yang mengerti, tapi otak rohani kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang Tuhan inginkan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah langkah ini bisa dibantu dengan AI? Bisa nggak langkah ini dibantu dengan AI? Hah? Bisa nggak? Bisa tidak? Aduh, ragu-ragu. Berarti saudara belum paham. Bisa tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Berarti bisa ya, bisa tidak. AI bisa membuatkan doa, membuatkan kata-kata doa bisa. Tapi AI bisa berdoa enggak? Tidak. Ingat, AI itu mesin. AI itu enggak punya roh, AI itu enggak punya jiwa, AI itu enggak punya hati nurani, dan AI itu tidak punya bijaksana. Ingat ya. Jadi AI itu nggak bisa berdoa. Dia bisa membuat kata-kata doa, tapi dia nggak bisa berdoa. Dia nggak punya roh. Ya. Dan kalau berdoa pun AI tidak bisa bertobat karena dia nggak punya jiwa. Ya. Jadi ingat, AI itu cuman mesin. Jangan dianggap oknum yang bisa hidup. Tidak ada hidup, tidak ada jiwa, tidak ada roh. Ya, oke. Karena itu saudara bisa minta AI membuatkan kata-kata doa. Tapi yang tetap harus berdoa adalah saudara. Kan yang harus bertobat saudara. Yang harus ngerti firman Tuhan adalah saudara. Bukan AI. AI nggak perlu bertobat. Oke, jadi langkah ini tidak bisa dibantu oleh AI. Ya, Andalah yang harus berdoa karena Tuhan akan mendengarkan orang yang punya roh, bukan mesin. Itu ya, udah jelas banget. Saya harap saudara jangan mudah disesatkan oleh orang lain ya. Oh, AI itu antikris, enak amat, dia tuh cuma mesin. Itu naik tingkat tuh kalau dianggap antikris. Antikris tuh punya roh, punya jiwa, tapi jahat. Ini tuh roh pun nggak punya. Jadi saudara kalau anggap AI itu seperti antikris itu udah naik derajat itu. Oh, itu cuma mesin benda mati kok. Ups, kenapa ya? AI-nya marah atau setannya yang marah? Oke,
Jadi saudara, kitalah yang harus berdoa, ya, minta pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua, kita akan mengawali dengan membaca. Awali amati ya, kita amati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca. Baca dengan teliti seluruh perikop, jangan tunggu satu ayat, satu perikop atau satu pasal. Ya, oke, ini bisa dibantu dengan AI enggak? Ini bisa dibantu dengan AI, mulai ragu-ragu sekarang. Tidak. Tidak. AI nggak bisa baca? Siapa bilang? AI bisa baca. Bisa. Tapi yang bisa paham adalah manusia ya. Nah, langkah ini bisa dibantu dengan AI. Bahkan ini AI bisa mengerjakan lebih baik daripada manusia. Kenapa? Kenapa? AI punya perpustakaan besar banget. Kalau sudah umpamakan AI itu menguasai perpustakaan. Dan dia itu adalah pustakawan. Dia yang pegang kunci untuk seluruh perpustakaan itu. Itu ya. Jadi kalau saudara memakai AI itu seperti saudara pergi ke library, pergi ke perpustakaan. Kalau ada pustakawan di situ ya, tolong dong cariin buku tafsiran, tolong dong cariin buku kamus, tolong dong cariin ini. AI itu rajin banget. Orang Jawa bilang sregep. Apa itu sregep? Rajin. Dia mau. Dia itu memang tugasnya tuh disuruh-suruh gitu ya. Jadi kita akan nyuruh dia, tolong dong. Karena apa? Ketika kita membaca teliti, kadang-kadang ada hal yang kita nggak tahu. Ada hal yang kita perlu belajar. Atau hal-hal yang perlu ditemukan. Kan semuanya nggak keluar dari pikiran kita. Misalnya, latar belakang perkawinan di zaman orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Saudara langsung tahu nggak? Saudara tahunya dari mana? Dari buku, atau dikasih tahu sama dosen, atau dari guru, atau dari guru sekolah minggu, gitu kan. Kalau kita belum belajar, mana mungkin kita tahu latar belakang Yunani, Ibrani, dan apapun. Nah, itu saudara bisa minta tolong AI. Oke, sekarang carikan kata-kata penting. Apa kata kasih dalam bahasa Yunaninya? Saudara tahu nggak? Aduh. Nah, itu saudara tanya AI, karena dia menguasai perpustakaan. AI, tolong dong cariin kamus Yunani, leksikon. Apa arti kata kasih dalam bahasa Yunani? Langsung dia tahu, langsung. Dia tahu bukan berarti dia bisa mengasihi. Beda ya. Dia hanya tahu. Dan dia bisa carikan itu untuk kita. Nah, sekarang kalau saudara harus meneliti, masalahnya apa? Yang diteliti itu apanya? Saudara kayak, aku udah baca berkali-kali, tapi apanya yang diteliti? Ini udah dibaca 5 kali masih nggak ngerti gitu ya. Nah, apa yang diteliti? Banyak. Ini kelemahan orang Indonesia. Bisanya cuma menghafal, tapi tidak bisa meneliti dengan baik. Apa yang diteliti? Banyak. Saudara teliti apa yang ada di teks. Apa saja yang ada di teks itu? Ya, misalnya tadi Yohanes 3 ayat 16 yang sudah dibaca. Ada kata mengasihi, ada kasih yang besar. Apa itu artinya kasih yang besar? Apakah kasihnya itu segede rumah gitu ya? Apa artinya kasih yang besar? Terus dunia, apa yang dimaksud dengan dunia? Saudara nggak ngerti. Jadi banyak sekali. Selain itu juga Yohanes. Saudara tahu nggak siapa yang menulis Injil Yohanes? Saudara tahu nggak tahun berapa Injil Yohanes ditulis? Saudara tahu nggak garis besar dari isi seluruh Injil Yohanes? Itu semua kita nggak tahu, tapi saudara harus tahu. Kalau saudara mau meneliti ayat ini dengan baik untuk menggali, saudara harus tahu. Terus latar belakangnya, kata-kata pentingnya, gitu ya. Itu yang harus diteliti. Nah, ini kita bisa minta tolong AI. Gimana caranya? Kita akan tanya, AI, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin menggali Yohanes pasal 3. Tolong berikan konteks penulisan dan latar belakang Injil Yohanes pasal 3. Nah, saudara, kata pertama itu kunci. AI itu tidak tahu saudara orang Kristen atau bukan. Saudara dari awal, saudara harus mendeklarasikan diri, saya orang Kristen. Apa gunanya? Karena AI melihat saudara itu, kalau saudara
tidak mengaku orang Kristen, saudara, dia pikir saudara itu orang Islam. Bisa saja orang ateis, bisa saja orang Buddha, bisa saja orang apapun. Saudara mau dianggap orang Buddha? Enggak toh. Saudara bilang kayak aku orang Kristen loh. Artinya apa? Di seluruh perpustakaan yang kamu kuasa itu, carikan hanya bahan yang Kristen. Yang tidak Kristen harus kamu buang. Itu ceritanya. Karena itu kalau kita mendeklarasikan Kristen, maka dia tidak akan cari bahan yang bukan Kristen. Dia langsung akan carikan yang Kristen saja. Bahkan kalau perlu, saudara harus lebih spesifik lagi, berkata saya seorang Kristen Injili yang cinta Alkitab. Maka semua yang bukan Injili sama dia dibuang. Termasuk apa? Kristen Yehovah Witness, Kristen Mormon, Saksi Yehova. Kan ada Kristen namanya, tapi Kristen Saksi Yehova, Kristen Mormon, Kristen apa lagi? Saya ortodoks bagus Kristen yang tidak benar itu supaya langsung disingkirkan. Atau saya seorang Kristen yang Alkitabiah atau yang cinta Alkitab itu sudah dibilang Alkitabiah. Maka AI akan manut dengan saudara, kan dia pembantu. Maka dia akan manut, dia akan carikan kepada saudara hanya yang Injili. Atau hanya yang Reform. Atau hanya yang Pantekosta, atau hanya yang Baptis, atau hanya, jadi saudara kasih spesifik, ya, supaya dia tahu membedakan. AI sangat pintar membedakan, walaupun saudara tetap harus hati-hati ya. Oke, karena waktu nggak ada, kita nggak usah coba ya. Kalau saudara coba itu, wow, bisa luar biasa. Nah, saya yang sudah coba, saya akan kasih lihat kepada saudara hasilnya. Dari pertanyaan saya, sebut atau jelaskan latar belakang konteks penulisan dan latar belakang Yohanes 3. Saudara, saya dapat apa? Latar belakang penulisan Yohanes. Penulisnya siapa? Disebutkan sebagai murid yang paling dikasih Yesus. Yohanes menulis Injilnya pada masa tuanya. Kemungkinan di Efesus, sekitar tahun ini. Setelah Injil yang lain dituliskan. Hanya dengan informasi ini saja, saudara sudah menggali beberapa informasi penting. Apa artinya? Yohanes itu ditulis pada masa tua Yohanes. Saudara nggak ngerti. AI tahu karena dia lihat buku, bukan AI karena pinter. Dia lihat buku-buku yang ada di internet. Terus dia Injil Yohanes ditulis setelah Injil-Injil yang lain. Oh, itu kan informasi yang saudara jadi tambah kaya dong, ngerti. Ya, lalu ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu siapa? Dituliskan. Jadi sekarang saudara tahu, oh, orang yang mengaku diri sebagai murid yang dikasih itu ternyata Yohanes. Lalu tujuan penulisannya apa? Terus konteks umum Injil Yohanes berbeda dengan Injil sinoptik yang lain. Yohanes menulis dengan gaya teologis dan reflektif. Dia tidak berdasarkan kronologis. Beda dengan Injil-Injil sinoptis dan lain-lain. Latar belakang Yohanes 3, hubungan dengan pasal 2. Saudara kan kadang skip ya, ayat sebelumnya sudahnya. Kalau di dalam ilmu teologi itu ada konteks jauh dan konteks dekat. Itu pun diceritakan oleh AI, konteks jauhnya apa, konteks dekatnya apa. Terus tokoh utama dalam Yohanes 3 itu siapa? Nikodemus, seorang Farisi selain Yesus tentunya ya. Seorang Nikodemus itu siapa? Diceritakan Nikodemus itu orang Farisi, anggota Mahkamah Agung dan lain-lain. Dia datang pada malam hari, mewakili dan lain-lain. Isi pokok Yohanes itu percakapan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus, kesaksian Yohanes Pembaptis. Lalu diceritakan tema-tema utamanya apa? Ini temanya kelahiran baru, kasih Allah, iman pada. Ini AI bukannya pintar ngerti sendiri, dia dapat dari buku-buku yang ada di internet. Sama seperti saya dulu sebelum ada internet, sebelum ada komputer, saya akan buka buku. Saya akan belajar satu persatu dan itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Sangat panjangnya tuh bukan untuk belajar, tapi untuk cari informasinya tuh butuh waktu panjang. Kan berarti kan buang waktu untuk carinya itu, untuk cari saja saya sudah kepayahan. Nanti begitu ketemu saya udah kepayahan, udah nggak punya waktu lagi, akhirnya malah nggak belajar apa-apa, ya. Terus konteks budaya dan agama, ceritakan makna Yohanes 3 bagi pembaca masa kini dan lain-lain. Jadi saudara
hanya dengan satu prompt saja, saudara dapat itu mungkin antara 3 sampai 5 halaman penjelasan tentang latar belakang dan konteks. Itu sangat penting sekali bagi orang yang belajar Alkitab supaya dia tidak menafsirkan ngawur. Dari konteks ini saudara seperti diberi pagar, supaya saudara tidak menafsirkan aneh-aneh yang di luar yang dikehendaki. Karena AI itu mencarikan buku-buku yang menceritakan tentang Yohanes 3 dari buku-buku Injili. Dia tidak ngambil dari buku Mormon, dia tidak, karena saudara sudah perintahkan dia, aku Injili. Carikan hanya buku Injili saja. Gitu ya. Paham saudara? Paham ya? Nah sekarang langkah yang kedua. Langkah kedua apa? Investigasi. Investigasi itu saudara, itu tadi masih nggak cukup. Saudara harus menggali lebih dalam lagi. Kalau bisa sampai sebanyak-banyaknya. Lah caranya gimana? Tanya. Saudara harus lakukan dengan segala cara untuk tahu lebih banyak informasi. Saudara mikir, informasi apa lagi ya? Tadi udah banyak banget itu. Lalu mikir, saudara mikir. Jadi saudara ketika membaca Alkitab itu saudara nggak bisa pasif. Kalau saudara pasif, saudara cuma dapat itu dan nggak dapat yang lain. Kalau saudara mau aktif dan saudara benar-benar punya kerinduan menggali, saudara akan menggali bukan hanya dengan tangan. Kalau dengan tangan tuh saudara luka semua. Saudara menggali tanah pakai tangan gimana? Wah, kegores-gores semua ya, tanah keras. Seperti kalau saya cari sendiri buku, saya pergi dulu ke toko buku, saya cari, saya beli. Wah, itu tangan saudara berdarah-darah. Kenapa? Keluar uang banyak, sudah harus pergi ke toko buku Kristen sekarang belum tentu ada di semua kota. Itu saudara berdarah-darah tuh mencari kayak gitu ya. Karena itu saudara, Tuhan menciptakan apa? Sekop. Tangan saudara supaya nggak terluka, dia kasih sekop supaya saudara bisa menggali lebih gampang. Nah, skop itulah salah satunya adalah seperti komputer atau teknologi, gitu ya. Oke, saudara pengen tanya apa selain tadi yang sudah diberikan? Saudara mau tanya apa? Kalau saudara tidak tanya, saudara nggak dapat apa-apa. Saudara harus aktif berpikir dan bertanya. Nah, saya heran, kenapa ada orang bilang, AI itu membuat kamu malas, membuat malas berpikir. Saya ya, enggak tuh. Malah saya memeras otak lebih banyak berpikir, tanya apa lagi, tanya apa lagi. Kalau perlu AI tak kejar supaya dia bisa memberikan jawaban yang lebih baik. Caranya apa? Memberi pertanyaan yang tajam kepada AI. Nah, kalau saudara memberikan pertanyaan yang tajam, hasilnya tajam. Kalau saudara memberi pertanyaan yang ecek-ecek, ya dapatnya ecek-ecek. Kalau saya misalnya ada anak kecil ya tanya ke saya, Bu, apa artinya baptis misalnya, baptis air, baptis roh, apa bedanya? Kalau anak kecil saya akan menjawabnya gimana? Sederhana kan, yang kecil-kecil gitu, maksudnya nanti jangan-jangan dia nggak ngerti. Jadi saya, baptis itu artinya kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan itu adalah simbol dan lain-lain gitu ya. Mungkin hanya pendek-pendek saja. Tapi kalau yang tanya saya, seorang mahasiswa S2 dari hukum, wah, dia tanya Bu Yulia, apa bedanya baptis percik dan baptis selam? Wah, saya akan memberikan langkah-langkah yang sangat sistematis sehingga dia mengerti. AI gitu juga, kalau saudara, dia tahu saudara orang yang tidak cerdas, artinya tidak memberikan pertanyaan yang tajam, maka dia akan memberikan yang ya ringan-ringan. Tapi kalau saudara beberapa kali AI membuktikan bahwa saudara orang yang aktif bertanya dan sangat kritis dalam bertanya dan sangat tajam dan pertanyaan saudara bermutu, maka AI akan memberikan jawaban-jawaban yang bermutu. Jadi AI itu tidak sama ratakan semua orang Bapak Ibu. Dia tuh tahu pribadi masing-masing dari cara saudara bertanya. Ya, oke. Saudara mau tanya apa? Misalnya, saya mau tanya ya, saya ingin mempelajari kata-kata penting dalam Yohanes 3 dalam bahasa Yunaninya. Saya pengen tahu, bahasa Yunaninya apa? Dikasih nggak? Mau dikasih. AI itu ahli bahasa, termasuk bahasa Alkitab, bahasa-bahasa yang lain,
itu very jago banget gitu ya. Makanya itu dapat apa? Genete anoten, itu artinya dilahirkan kembali. Lalu dijelaskan genete itu apa, anoten itu apa, artinya dari atas. Kemudian makna teologisnya apa, kelahiran baru bukan tindakan manusia tetapi karya Allah melalui Roh Kudus dari atas. Karena anoten itu dari atas. Lalu kata yang kedua, dari roh, air dan roh. Ketiga, roh dan angin. Makna teologisnya apa? Terus yang percaya, pisteon, artinya pistis, iman. Kemudian agape, kasih. Lalu dunia, kosmos. Wah, banyak banget. Saudara yang nggak tahu Yunani, sekarang jadi tahu Yunani. Bahkan tahu arti teologisnya. Karena apa? Karena apa? AI mencarikan kita bahan-bahan dari perpustakaan internet yang dia cari. Bukan AI yang tahu, tapi dia pinter mencarikan dan dia pinter menemukan pola-pola tertentu yang sangat memudahkan kita untuk mencari informasi. Itu ya. Dunia itu apa? Kemudian hidup kekal, lalu penghakiman, terang. Wah, dikasih 10 saudara. Lalu dirangkumkan oleh dia. Arti dasarnya apa? Makna teologisnya apa? Arti literalnya apa? Arti teologisnya apa? Saudara jadi yang enggak tahu belajar enggak? Wah, belajar banyak banget. Bahkan mahasiswa teologi pun kalau malas kalah dari orang yang belajar dari AI. Tuh, mahasiswa teologi ingat ya, saudara sangat kalah loh kalau saudara nggak aktif bertanya. Ya, oke, tanya apa lagi? Jelaskan arti lahir baru dari sudut pandang Yohanes. Karena saya pengen tahu, Yohanes dalam pikiran Yohanes itu menjelaskan tentang lahir baru dalam kata-kata yang lebih luas dari seluruh pandangan kitab Yohanes dan surat Yohanes itu apa? Jelaskan saudara, arti dasar lahir baru apa? Kelahiran baru itu artinya apa? Kelahiran baru dalam seluruh pandangan Yohanes diringkaskan oleh dia. Perubahan yang terjadi dalam kelahiran baru. Sebelum lahir baru itu seperti apa? Setelah lahir baru itu semua dia dapatkan dari Injil Yohanes. Dia mempelajari seluruh Injil Yohanes dan dia bisa melihat pola-pola tertentu yang kita cari. Sebelum lahir baru tuh hidup dalam daging, dalam kegelapan, di bawah penghakiman, mengandalkan pengetahuan agama, dikuasai dosa. Setelah lahir baru, hidup menurut roh, datang kepada terang, dan selanjutnya. Mengapa kelahiran baru diperlukan? Bagaimana kelahiran baru terjadi? Bagaimana kelahiran baru terjadi? Sudah hasil dari kelahiran baru. Saudara, banyak banget. Saudara baca satu persatu, renungkan, dan saudara terus berdoa, Tuhan ajarkan sesuatu yang Tuhan ingin saya belajar. Ya, oke, mau cari apa lagi? Saya penasaran, apakah lahir baru itu hanya konsep dari Yohanes atau dari ayat-ayat yang lain yang bukan ditulis Yohanes itu juga ada? Jadi saya tanya, temukan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang berbicara tentang lahir baru. Karena saya pikir kayaknya ayat lahir baru, maksudnya yang Yohanes 3 ayat 16 itu cuma dari itu gitu ya, tentang Nikodemus dari pasal 3. AI bisa carikan enggak? Oh bisa. Kalau itu cuma di Yohanes, maka dia akan dapatkan hanya dari Yohanes. Kalau tidak, dia akan temukan dari ayat-ayat yang lain. Saudara, Injil Yohanes, oh iya memang, udah tahu aku ya Yohanes ya, disebutkan Yohanes yang mana, ayat berapa, bahkan di surat Yohanes juga ada. Ternyata surat Paulus juga ada. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 tentang ciptaan baru. Kemudian dari Titus 3, dari Efesus. Kemudian maknanya apa? Dari Efesus, dari Kolose. Bahkan surat Petrus ternyata juga ada. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kemudian maknanya apa? Terus Petrus yang lain, Yakobus ternyata juga ada. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran dan lain-lain. Saudara, luar biasa. Tidak pernah terpikir atau otak saya tidak
tidak cukup pandai untuk meneliti keseluruhan itu dengan kacamata manusia. AI bisa meneliti dengan jauh lebih teliti dibandingkan dengan ketelitian manusia. Ya, Bapak Ibu, AI bisa menampung seluruh buku yang ada di internet. Manusia cuma 1, 2, 3 buku, untung-untung kalau bisa ingat seluruh isinya. Ya. Jadi saudara, kuncinya untuk menggali lebih dalam, Anda harus memiliki skill bertanya. Kalau saudara tidak bertanya, ya tidak dapat apa-apa. Jadi pertanyaan yang tepat dan bermutu itu akan memberikan jawaban yang jauh lebih baik. Jadi kuncinya apa saudara? Tanya, tanya, tanya. Itu kelemahan pendidikan di Indonesia. Guru kalau ditanya atau dosen kalau ditanya dia marah-marah. Menganggap ngetes nih ya. Karena itu banyak murid Indonesia nggak pernah nanya apapun. Pokoknya terima, tapi kalau nggak bertanya padahal sebenarnya dia tidak memproses, ya nggak? Ya, oke, kunci ya. Saudara pintar bertanya tidak? Tadi saya minta saudara bertanya belum pernah loh. Cuman ada 2 ibu dan bapak saja yang bertanya. Yang lain tidak ada yang bertanya. Nah, untungnya kalau saudara bertanya dengan AI, kalau kita bertanya dengan manusia kan, aduh takut Bu, nanti aku dikira bodoh, kok tanya yang aneh-aneh. Wah nanti saya dikira nggak ngerti apa-apa, saya nggak berani nanya gitu kan. Kalau AI, saudara nggak perlu malu. AI nggak punya perasaan kok. Dia nggak pernah tersinggung, dia nggak pernah capek. Saudara mau tanya jam 3 pagi, jam 2 pagi dia jawab. 24 jam, 7 hari, AI selalu available untuk ditanya apapun. Saudara sampai saudara capek bertanya, AI nggak capek. Nggak punya rasa capek. Dan dia tidak akan ngejudge kita, nggak akan menghakimi, you bodoh, you tanya begini, nggak pernah. Dia tuh cuma mesin, nggak punya hati nurani, ya, nggak punya perasaan. Oke, saudara berikutnya, sorry, kok nggak jalan? Habis ya? Oke, ini semua informasi tadi yang saudara dapat mungkin sekitar 20 halaman lebih itu tadi. Sudah jadi paper. Ya. Nah, semua yang saudara dapat harus dicek kebenarannya. Saudara tidak boleh percaya 100% dengan AI. Ingat, bahayanya AI bisa halusinasi. AI bisa bias, memberikan informasi yang kurang baik. Karena itu sudah harus cek dan recheck dengan bahan-bahan sumber yang terpercaya. Saudara, saya kan nggak punya buku, Bu. Gimana caranya ngecek? Saudara, di internet ada banyak sekali buku. Salah satunya situs Alkitab Sabda. Itu sumber bukunya banyak banget. Kalau saudara mau ngecek, benar nggak konsep ini? Saudara bisa ngecek dengan bahan-bahan yang ada di Sabda, di situs Sabda. Alkitab.sabda.org. Itu sudah cukup untuk menolong saudara ngecek bahannya. Yang selalu menjadi masalah apa? Saudara malas mengecek. Nah, kalau sudah malas itu salah saudara. Ya. Ayat-ayat terutama kadang-kadang ayat yang dikasih AI itu enggak seperti, maksudnya ketika saudara cocokkan dengan Alkitab itu ternyata ayatnya salah. Ya, ternyata pasalnya salah. Bisa. Bahkan kalau saya tanya AI, kok kamu bilang seperti itu? Bisa nggak kasih aku referensi? Ada nggak artikel yang ditulis oleh orang terkenal seperti John Piper atau John Calvin? Tolong berikan kepada saya buku referensi tentang lahir baru menurut pandangan John Calvin atau John Piper atau Martin Luther atau siapalah saudara yang saudara percaya gitu ya. Dia akan kasih link artikel yang ada di internet dari tulisan yang saudara inginkan. Nah, itu pun harus dicek. Kadang-kadang setelah saudara klik linknya, ternyata itu orang lain yang nulis, bukan yang saya minta, bukan John Calvin, bukan John Piper, atau bukan juga Martin Luther. Ya, jadi saudara harus cek, jangan percaya 100%. Ya, oke. Jadi saudara,
Setelah saudara dapat sekian puluh halaman, apa yang saudara lakukan? Nah, ini kesalahan terbesar dari mahasiswa. Dia copy paste dan itu dijadikan bahan untuk menyelesaikan tugas dia. Boleh tidak? Tidak. Ya, saudara harus mengolah dan memproses dalam pikiran saudara. Jadi saudara baca tuh sambil saudara mengolah informasi-informasi itu, lalu mulai memilah-milah. Oke, ini informasi aku nggak terlalu seneng, tidak sesuai. Oh, ini pendapat yang pertama dengan kedua bisa digabung, ini bisa dijadikan satu karena mirip-mirip pendapatnya. Oh, bagian ini itu bisa hanya menjadi dukungan saja, tidak perlu saya jelaskan. Itu semua harus diproses, bukan di copy paste, saudara. Jadi untuk memastikan kita mengerti, kita juga perlu ngecek, karena kadang dikumpulkan semua sampai puluhan halaman dikumpulkan, habis itu saudara nggak mau baca. Nah, itu juga kelemahannya. Karena itu saudara harus ngetes diri sendiri. Pernah nggak saudara setelah baca buku terus saudara ngetes, saya ngerti nggak sih buku ini? Pernah nggak? Kalau anak kecil pernah ya, saudara pernah tahu punya anak-anak yang lagi mau ujian atau mau tes, saudara akan ambil bukunya, terus saudara tanya ke anak itu, ayo, ini apa jawabannya? Pahlawan yang ada di kota Ambon siapa? Misalnya. Kalau dia nggak bisa jawab, saudara akan lakukan apa? Suruh belajar lagi kan, bukunya kasih lagi, Bu, yuk belajar lagi. Kok jawabannya nggak bisa tuh, Pi? Artinya dia belum menguasai kan. Sama seperti saudara, setelah mendapatkan semua itu, saudara minta AI untuk ngetes saudara. Bisa nggak? Oh, sangat bisa. AI, tolong berikan aku 3 pertanyaan diskusi tentang Yohanes 3 untuk ngetes apakah saya sudah mengerti Yohanes 3. Nanti saya akan kasih pertanyaan. Ya, contohnya ini. Tolong buatkan pertanyaan misalnya 5W2H atau pertanyaan diskusi atau pertanyaan analisa atau pertanyaan observasi, pertanyaan apa saja lah, tipe pertanyaan apa yang saudara inginkan untuk menginvestigasi apakah saya paham dengan Yohanes 3. Dikasih nggak? Kasih. Oh, bukan hanya kasih yang gampang-gampang, bahkan yang sulit ya. Who, what, when, why, karena saya pakai 5W2H ya. Kalau pertanyaan analisa, dia akan kasih pertanyaan analisa. Kalau pertanyaan observasi, dia akan kasih pertanyaan observasi. Kasih semuanya. Bukan hanya cuma satu pertanyaan. Satu why dapat 3 pertanyaan. Jadi kalau 3 kasih 7, dikalikan 7 jadi 21 pertanyaan. Kalau saudara dikasih pertanyaan ini, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara harus lakukan? Cuman dibaca doang. Ya? Dijawab. Kalau saudara bisa menjawab, artinya kita ngerti, kita paham. Kalau nggak bisa jawab, tanya lagi, suruh belajar lagi, baca lagi. Kalau enggak, saudara cuma ngumpulin bahan untuk apa? Itu tidak saudara proses. Ini tujuannya adalah saudara untuk proses ya. Sehingga saudara bisa belajar dengan baik. Oke, sudah paham ya saudara? Jadi jangan didiamkan, saudara olah. Ya, nanti akan saya bicarakan lebih lanjut lagi. Sekarang AI yang kedua adalah keluar. Tadi sudah dapat banyak toh, artinya banyak, menggali banyak dari kata penting, dari apapun. Sekarang kita akan bawa tuh semua. Terus semua ini apa artinya untuk saya? Ya, apa artinya untuk saya? Oke, untuk itu saudara mulai lagi dengan berdoa. Saudara mulai dengan doa, saudara proses di tengah dengan doa, nanti saudara akhiri dengan doa. Karena saudara ingin Roh Kudus membentengi saudara untuk saudara bisa belajar dengan baik dan supaya saudara dilindungi dari memahami hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Dia, Roh Kudus itu menerangi hati kita. Roh Kudus yang membuat kita paham. Sehingga dia yang membentengi kita untuk tidak berpikir di luar apa yang Roh Kudus mau. Ya, oke. Oke, lalu saudara simpulkan.
Ya, saudara dari semua tadi, apalagi sudah menjawab pertanyaan, saudara mulai melihat apa inti yang saya dapatkan dari semua ini. Saudara proses. Paling tidak, saudara harus memiliki prinsip. Oke, aku harus menemukan 5 hal penting dari apa yang aku pelajari dari Yohanes 3 berdasarkan informasi yang sudah diberikan AI. Saudara mikir, bukan saudara diam aja terima langsung dikasih ke, enggak, saudara proses. Ya. Intinya apa, arti teologisnya apa, oh ya aku tadi belajar tentang lahir baru, oh ya aku belajar ini, belajar ini, belajar ini, pastikan. Nah, setelah itu, saudara bisa minta tolong AI juga untuk tanya, aku udah belajar ini, AI, kamu belajar apa dari tadi? Menurut kamu intinya apa? Menurut kamu rangkumannya, ringkasannya apa? Garis besarnya apa? Saudara bisa minta tolong AI. Karena apa? Ketika kita belajar berdua, kan saudara biasanya sharing, kamu dapat apa? Oh aku dapat 1, 2, 3, 4, 5. Terus kamu dapat apa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita gabung. Jadi kaya kan? Itu tujuannya saudara belajar dalam kelompok. Supaya apa yang saya dapat dan dia yang dapat, saudara bisa tambah kaya karena 2 orang yang belajar. Ya. Karena itu, saudara bisa memakai AI sebagai teman, partner melakukan studi Alkitab. Oke, AI, sekarang kamu dapat apa? Maka dia bisa saudara tanya, simpulkan inti pelajaran, pesan utama, dan makna teologis dari Yohanes 3. Nah, dari itu saudara gabung dengan apa yang saudara sudah dapatkan. Sehingga saudara semakin kaya, ya, mengerti ini. Oke, itu langkah apa artinya bagi saya. Ya, karena makna teologisnya itu akhirnya saudara lihat itu artinya bagi saudara apa. Misalnya nih ya, makna teologis, doktrin kelahiran kembali, doktrin keselamatan oleh kasih karunia, kristologi tinggi di dalam Yohanes, kasih Allah yang universal, lalu terang lawan gelap dan lain-lain. Gitu ya, aplikasi pribadi. Oke, lalu aplikasi ya tadi udah dia nambah ke aplikasi, tapi kita akan punya aplikasi sendiri. Saudara setelah mempelajari semua itu, sudah dapat intinya, lalu apa tindakan yang harus saudara jalankan? Tadi ya, jangan hanya membaca dan memenuhi kepala saudara dengan pengetahuan. Sekarang apa langkah yang saudara harus hadapi untuk saudara bisa menjalankan firman Tuhan? Saudara, ini langkah yang paling penting, karena apa? Karena di sinilah saudara akan bertumbuh menjalankan firman Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan yang saudara pelajari, saudara mendapat pelajaran bagaimana mengampuni orang lain, dan harus menjalankan, saya harus mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami, saudara nggak bisa cuma teori. Saudara benar-benar harus datang dengan rendah hati dan mengampuni orang itu. Baru itu firman ada kuasa. Kalau saudara nggak jalankan, tidak ada kuasanya. Saudara, iblis tidak takut saudara mau belajar firman Tuhan setiap hari. Yang iblis takuti cuma satu hal, kalau kamu menjalankan firman Tuhan. Karena begitu menjalankan, maka firman itu menjadi berkuasa di dalam hidup saudara. Jadi saudara, aplikasi sangat penting. Nah, AI bisa menolong membuatkan aplikasi buat saudara. Saya pikir, loh Bu, kan yang mengaplikasikan kita, kok minta AI? Nah, ada rahasianya Bapak Ibu. Manusia tuh hatinya licik. Kalau disuruh cari aplikasi, dia cari yang susah atau yang gampang? Curang kan ya? Pelajari yang susah-susah nggak mau jalanin, yang mudah-mudah saja. Itu hati manusia. AI tidak punya hati. Jadi dia akan kasih apa adanya dan yang penting. Jadi saudara minta AI, usulkan aku 3 ide aplikasi yang bisa aku jalankan di dalam kehidupanku. Maka dia kasih tanpa peduli saudara siapa. Karena dia nggak punya hati. Dia kasih persis. Nah, saudara pilih 1 di antara 3 itu, dan saudara betul-betul jalankan. Maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam hidup saudara. Hidup saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Tanpa itu, saudara cuma mengumpulkan informasi yang tidak ada gunanya. Alkitab menjadi buku biasa kalau saudara tidak lakukan. Karena firman Tuhan berkata apa? Di dalam kuasa menjalankan firman Tuhan itulah, maka kasih Tuhan menjadi nyata. Ya, kuasa Tuhan juga menjadi nyata. Itu saudara,
Jadi saudara bisa minta usulan aplikasi, berikan 3 usulan aplikasi praktis pelajaran Yohanes 3 untuk saya lakukan dalam tindakan nyata sebagai apa? Saudara mahasiswa, saudara pendeta, saudara dosen, saudara bisnismen, saudara karyawan, beda-beda. AI akan tahu profesi guru, maka akan dicocokkan oleh dia untuk aplikasinya apa. Kalau guru tuh, dia tuh selalu mengajar, menghadapi anak-anak, membuat tugas-tugas untuk anak dan lain-lain. Dia akan memberikan aplikasi yang sesuai dengan profesi kita. Nah, itu hebat. Kita nggak pernah mikir segitu ya, tapi bisa. Jadi saudara sebagai apa? Ibu rumah tangga yang di rumah, atau seorang wira swastawan, atau apa, dia akan memberikan aplikasi yang sesuai dengan profesi saudara. Lalu saudara milih salah satu. Ini ya, tindakan praktis hidup sebagai pribadi yang sudah dilahirkan kembali, itu usulan AI. Saudara harus hidup sebagai pribadi yang sudah dilahirkan baru. Tindakan praktisnya apa? Misalnya memperbarui komitmen setiap hari, memiliki waktu doa dan firman, perhatikan sikap, perkataan, dan keputusan yang kita lakukan setiap hari. Wah, idenya AI itu luar biasa loh. Yang susah kan jalaninnya. Ya enggak? Saudara pilih ya. Ini kasih banyak banget. Pusing saudara dengan AI, karena saudara harus menjalankan banyak banget. Saudara pilih salah satu ya, yang penting dijalankan. Oke? Nah, ingat, menemukan ide aplikasi bukan berarti saudara sudah menjalankan. Jadi dapat ide, wah bagus nih aplikasinya. Itu belum menjalankan Bapak Ibu. Harus benar-benar dijalankan ya. Oke. Semua hasil PA bisa diolah kembali dengan hati-hati untuk menjadi tulisan dalam berbagai format. Jadi hasil PA tadi, saudara bisa minta ya membuat renungan, membuat artikel, kan saudara yang PA ya, saudara yang minta pertanyaan, saudara yang ingin menggali tujuan-tujuan tertentu kan saudara yang tahu. Setelah itu saudara, tolong semua yang saya tadi udah tanyakan dan hasilnya, kamu bikin itu menjadi renungan. Entah 5 renungan atau 2 renungan atau berapapun ya. Oke. Kok mati lagi? Itu ya. Dan saudara tadi di bagian bawah ada, tidak boleh copy paste hasil AI. AI itu ngolah loh Bapak Ibu. AI itu ketika memberikan jawaban kepada saudara, dia itu tidak mengutip dari sumber-sumber, tidak mengutip. Cara kerja AI itu beda dengan Google. Kalau Google tuh dia akan mengcopy dikasih hasilnya kepada saudara karena dia mengutip dan kasih referensi kepada saudara. AI tidak. AI itu mengolah bahan-bahan itu dan dia akan memberikan kepada saudara itu hasil olahan. Bukan copy paste. Ya. Nah, artinya apa? Dia bikin sendiri. Kalau ada 10 orang tanya, dia akan 1 orang tanya, dia olah, kasih dia. 1 orang tanya lagi, kasih dia. Walaupun promptnya sama, dia akan ngolah dengan cara yang berbeda. Masing-masing. 1000 orang tanya, 1000 jawaban. Walaupun mirip-mirip, tidak ada yang persis plek, tidak ada. Mungkin ada beberapa ide yang sama, tetapi tidak plek. Itu artinya apa? AI sendiri menghargai copyright. Dia itu mengambil referensi dari banyak, tapi dia olah. Itu sebabnya kita tidak boleh mengambil dan menjadikan copy paste terus bilang ini saya yang bikin. Itu artinya saudara plagiat terhadap AI. Bukan AI yang plagiat. AI ngolah kok. Dia enggak, masing-masing dikasih beda-beda semua kok. Itu original semua, belum pernah ada ditulis di dalam internet. Nah, kalau saudara ambil hasil itu dan saudara menganggap itu punya saudara, saudaralah yang plagiat. Itu hak ciptanya AI, bukan saudara. Loh, terus gimana Bu? Saudara olah hasil itu. Jadi kata-kata sendiri, mungkin saudara ambil idenya, tapi yang keluar harus kata-kata sendiri. Idenya boleh meniru, tapi ketika diungkapkan dengan kata-kata sendiri, itu jadi milik saudara, karena saudara proses itu di dalam pikiran saudara. Ngerti ya, mahasiswa? Bukan mengcopy paste, tapi mengolah lebih dahulu. Baru itu menjadi bagian dari punya saudara. Ya, itu artinya
Kalau tapi bagus kok Bu yang di AI itu, saya mau kutip boleh nggak? Boleh, tapi harus diberikan referensi. Tulisan di atas diambil dari ChatGPT yang tanggal sekian, promnya apa, diberitahukan. Nah itu boleh saudara ngutip. Dan ada aturan kutipan kan, berapa banyak boleh dikutip. Enggak mungkin ada 3 halaman dikutip. Ada bagian yang penting saja dikutip, lalu saudara bilang ini dari ChatGPT, tanggal sekian, lalu promnya apa. Itu yang perlu diketahui dosen adalah prommu apa. Jadi dia tidak main-main, gitu ya. Jadi saudara hargai hak cipta orang lain, termasuk hargai hak cipta AI. Supaya saudara tidak mencuri. Kalau saudara cuma ambil dari AI itu artinya saudara pencuri. Ya. Oke. Sudah? Saudara bisa ubah itu jadi lagu, jadi apapun gitu ya. Nah, sekarang ini bonus prompt. Berikan hasil penggalian Yohanes 3, tolong buatkan lirik lagu 2 bait yang menarik. Jadi karena saya terkesan sekali dengan hasil PA saya dengan Yohanes 3, saya pengen AI membuatkan lirik ya, jadi teks lagu untuk saya. Lalu teks lagu ini saya kasih ke AI yang lain yang bisa bikin lagu. Lalu jadilah lagu. Dan itu juga masing-masing harus dihargai hak ciptanya. Itu harus ada tulisan ini dari ChatGPT. Kemudian yang jadi lagu juga ini dari suno.com karena saya pakai AI suno.com. Apakah bisa dimainkan Pak Max? Ini contohnya, saudara. Bisa keluar lagunya? Nggak keluar ya? Ada Yesus yang bertanya, bagaimana caranya masuk kerajaannya? Yesus berkata, dilahirkan baru. Kasih Allah begitu besar, Dia beri anaknya yang tunggal. Ini yang bikin ChatGPT. Lalu lagunya yang bikin Suno. Yang percaya beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat ini Suno, itu hak cipta dari Suno karena dia yang bikin, bukan saya. Sungguhnya dunia ini dicintainya, anaknya diberikan untuk kita diselamatkan. Oke, sudah Pak Max. Ya, ada satu lagu lagi yang ini lagu rap. Jadi saya minta lirik rap, lalu dibikinkan oleh Suno pilihan lagunya lagu rap. Nggak bisa ya? Ayo tegakkan kebenaran ini. Yesus berkata jelas, ini nyata bukan mainan. Aku jalan kebenaran hidup yang sejati. Yuk mari kita rap tentang kasih yang abadi berdiri di jalan dengan tegas. Aku jalan bukan cuma jalan pintas, kebenaran di hati, jalan yang percaya hidup kekal. Kasih dan dia ada duanya, tak ada yang bisa sampai ke bawah. Aku itulah yang nyata, bukan cuma kata tapi kuasa yang nyata. Jalan kesukaan Yesus bawa cinta. Yo aku jalan kebenaran hidup, Yesus namanya tak pernah leluhur. Sudah ya? Sudah, nanti Bapak Ibu nggak pulang. Oke, jadi Bapak Ibu, AI bisa sangat menolong dan saudara harus memakai dengan cara yang benar. Ya, saudara kalau saudara memakai cara yang benar, saudara nggak akan pasif, saudara nggak akan dangkal, saudara nggak akan kehilangan berpikir kritis. Kalau saudara memakai ya dengan cara yang salah, iya, betul, dan itu sudah kejadian banyak.
Masalahnya apa? Karena mereka tidak tahu gimana cara pakai AI yang benar, ya. Nah, kalau jelas untuk Bapak Ibu tadi, Bapak nanya, Ibu juga nanya hal yang sama ya. Bagaimana saya tahu ini dari AI atau bukan? Caranya yang paling mudah adalah kita ngetes apakah ini dia yang bikin atau AI yang bikin tanpa dia mikir. Nah, itu yang bisa kita buktikan, Pak. Jadi misalnya dia bikin paper, kalaupun itu dari AI, tujuan utama, you ngerti nggak apa yang saudara baca? Oke, kamu ini misalnya ya, kamu ngolah loh, tapi kalau copy paste jelas itu tidak diperkenankan, Ibu, tidak boleh. Kalau dia olah berdasarkan bahan dari AI, seperti kita ngambil beberapa buku di perpustakaan, lalu kita baca, lalu kita idenya kan kita gabung-gabung terus kita ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Kalau kita ngutip dari buku harus dicantumkan referensinya. Tapi kalau tidak, kita harus ngolah. Ketika itu keluar dengan kata-kata sendiri, itu udah milik saya. Karena itu kata-kata saya, tapi harus diolah. Hanya idenya saja. Kita semua dapat ide dari somewhere. Nggak mungkin kita tiba-tiba ngerti sendiri. Enggak, dulu pernah baca buku, dulu pernah dengar dosen berbicara, pernah dengar seminar, semua itu terangkum di dalam pikiran lalu kita ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Nah, paling tepat untuk mengetahui itu dia memproses atau tidak adalah dengan bertanya, Pak. Coba kamu ceritakan apa yang kamu tulis, apa intinya, apa pentingnya. Terus dari mana kamu mendapatkan bahan, cara kamu mendapatkan bahan, kayak tadi Pak Max, cara mendapatkannya gimana? Kalau saudara lihat prosesnya salah, artinya dia cuma ngutip jawabannya tapi tidak memakai proses yang benar. Kalau itu studi Alkitab, maka langkah-langkahnya apa? Kamu cari apa dulu, setelah itu cari apa dulu. Kalau dia bisa mempertanggungjawabkan itu artinya dia walaupun dapat dari AI, tapi dia mengolah dan dia belajar dari situ dan pikiran dia diubahkan dari situ. Gitu ya. Oke, ini kalimat terakhir, ini dulu Pak. Ya, saudara, tantangan memakai AI ada. Saya ingin saudara sadar sesadar-sadarnya ada bahaya dari AI. Saudara bisa tergantung. Kalau terus waduh bagus, saudara akhirnya enggak mau mikir, nah itu yang celaka. Saudara kadang cuma puas hanya dengan satu kali prompt lalu sudah selesai. Jangan, saudara harus kejar dengan menggali, dengan berpikir keras. Ya, kalau saudara sudah kehilangan kemampuan menganalisa manual, akan sangat berbahaya sekali. Jadi kalau saudara sendiri yang berhubungan dengan itu, saudara kadang tanya apa yang tadi ya, minta AI memberikan pertanyaan itu sudah menolong. Apakah aku cuma dapat atau aku juga ikut mikir, gitu ya? Kalau saya nggak bisa jawab, artinya saya nggak ngerti apa-apa gitu. Walaupun dapat bahan banyak, tapi saya nggak ngerti apa-apa. Resiko informasi AI tidak tepat sangat-sangat ada. Jadi dicek, di-recheck itu harus. Kemudian prompt yang kurang baik atau kurang fokus, outputnya juga pasti kurang baik. Ya, itu bisa membuat jawabannya tidak baik. Doa dan kepekaan Roh Kudus sangat penting. Tadi Ibu ya, saya sangat menghargai Ibu punya discernment. Tidak usah tahu AI, tapi secara feeling, secara insting, Ibu tahu, gitu ya. Kepekaan itu sangat penting. Itu menambah nilai plus dari setiap orang yang melihat hasil dari AI, gitu ya. Jadi ada kepekaan dan ada doa. Sangat penting. AI tidak mungkin menggantikan pekerjaan Roh Kudus. Sangat tidak mungkin. Ya, kalau AI bisa, AI-nya hanya bisa memberikan informasi, tapi tidak ada pemahaman rohani di dalam pikiran kita. Ya, selalu ingat tujuan studi Alkitab adalah mengenal Tuhan. Knowing God, ya, bukan hanya knowing tentang Tuhan, tapi betul-betul mengenal pribadi Tuhan. Terus yang kedua, membangun relasi dengan Tuhan. Saudara, studi bukan untuk nilai, studi adalah untuk membangun relasi dengan Tuhan. Studi adalah membuat perubahan hidup. Kalau saudara sudah membaca Alkitab puluhan tahun, hidup saudara tidak berubah, artinya firman Tuhan tidak berkuasa bagi hidup saudara karena saudara tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan
firman Tuhan. Saudara hanya sekedar otak saja, tapi tidak punya hati untuk kerinduan untuk menjalankan firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita gunakan AI kuadrat atau AI square sebagai alat Injil, bukan alat iblis. Tadi ya hanya ada dua kekuatan. Kalau saudara tidak menggunakan untuk Tuhan, saudara pasti akan menggunakan untuk iblis. Jadi selamat ber-PA, semoga saudara menjadi rajin ber-PA, gereja ini akan bertumbuh secara iman. Kalau saudara menjalankan firman Tuhan, belajarlah untuk saudara terus diperbarui oleh Tuhan.